Murid Ling Xiao Pavilion yang tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan memutari kedua pria besar tersebut selama beberapa putaran. Raut wajahnya cukup sinis dan matanya berangsur-angsur mengejek. Kedua pria besar tersebut merasa terganggu dan alisnya menjadi berkerut. Matanya tercengang dan berteriak, "Kau berputar berbalik dan itu membuat kepalaku menjadi pusing. Apa yang ingin kamu lakukan?" Pemuda tersebut tersenyum dan berdiri di depan kedua orang itu. Dia melirik orang yang diracuni dan berkata, wajahnya terlihat biru dan putih dan sepertinya tidak terlalu beracun. "Itu bukan urusanmu." Pria besar yang buas itu memukul dan bersumpah, "Jika ini masalahnya, bagaimana mungkin saudaraku tidak pergi ke dokter, tetapi mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini hanya untuk membongkar bos jahat ini. Jadi, tetangga di lingkungan ini tahu wajah asli sesungguhnya orang ini dan jangan datang lagi ke sini untuk membeli beras lagi." Wajah bos menjadi putih dan dia tidak tahu apa tujuan dari kedua orang ini. Untuk mengatakan bahwa mereka menipu uang, bos bisa mengerti, tapi fitnah ini benar-benar keji, tidak bisa dimengerti. Saat merenung, Yang Kai berbisik dan bertanya, "Hesu, apakah Anda telah menyinggung seseorang dalam kurun waktu ini?" Bos He berpikir keras dan merenung, "Aku tidak menyinggung siapapun." "Apakah bisnis Anda telah memblokir jalur keuangan seseorang?" Meskipun Yang Kai adalah seorang pria muda, dia dapat melihat wajah asli dunia sesungguhnya, dan dia memikirkan kemungkinan ini. Usaha kecil, dapatkah memblokir jalan keuangan seseorang? Bos He menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Ini aneh." Yang Kai melihat ke kerumunan dan mencoba mencari tahu kemungkinan yang mungkin terjadi, tetapi masih ada beberapa hal yang tidak bisa dimengerti. Di kerumunan, murid Ling Xiao Pavilion tiba-tiba mencibir setelah mengajukan pertanyaan dan berteriak pada pria berwajah putih tersebut, "Lihat!" Sambil berteriak, dia mengepalkan telapak tangannya dan memukul langsung menuju jantung orang yang diracun. Hal yang mengejutkan terjadi. Tampilan orang tersebut yang awalnya tampak pucat, seolah-olah orang yang diracuni telah melangkah ke gerbang kematian tersebut, melompat dan menghindar dari pukulan tinju. Jika dia masih keracunan, apakah bisa bergerak seperti kelinci? Dengan gerakan tersebut, wajahnya yang pucat langsung berubah menjadi kemerahan. Para penonton berseru, tampak terkejut dengan perubahan mendadak ini. "Keracunan?" Murid Ling Xiao Pavilion memandang kedua pria besar tersebut dengan sarkasme. Apakah keracunan bisa memiliki keterampilan seperti itu? Kedua pria besar menjadi panik dan mau tak mau mereka terlihat sedikit pucat yang tampaknya benar-benar diracuni. Orang-orang yang menonton juga berteriak, "Mereka tidak bodoh. Apakah kau masih belum tahu kebenarannya?" Kedua pria ini tidak tahu untuk tujuan apa. Mereka bahkan berpura-pura diracuni dan melakukan hal kotor ini, dan mereka dibongkar oleh anak muda Ling Xiao Pavilion. Untuk sementara waktu, kerumunan ini penuh dengan penghinaan terhadap kedua pria ini dan memuji murid Ling Xiao Pavilion. Anak muda tersebut sendiri sangat tersanjung. Pada saat ini, nama pahlawan muda tersebut dielu-elukan. Yang Kai samar-samar memiliki beberapa dugaan. Mereka bekerja sama melakukan adegan pura-pura ini. Kedua pria tersebut memainkan peran iblis, dan pria muda ini membantu yang lemah, dan kemudian dia menjadi pahlawan kebenaran. Jika aku tidak melihat mereka bersama di gang ketika aku datang, aku mungkin akan tertipu saat ini. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Kedua pria tersebut tidak bisa berpura-pura lagi pada saat ini, dan mereka berteriak pada murid Ling Xiao Pavilion, berkata, "Siapa kau? Kau berani mengganggu urusan kami?" Dengan bangga, murid Ling Xiao Pavilion berkata, "Murid Ling Xiao Pavilion, sumu." Mendengar tiga kata Ling Xiao Pavilion,
Salah satu pria besar tersebut tampak sangat ketakutan dan terlihat gugup. Ternyata kau adalah murid Ling Xiao Pavilion. Tak heran terlihat tidak asing. Hari ini kau dan kami telah menanam kebencian dan akan kuingat kamu. Pertemuan selanjutnya akan ada periode. Pernyataan ini seperti sandiwara yang bagus dan Yang Kai mendengarkan sambil tertawa. Sumu mencibir dan berkata, "Oke, kapanpun." Hal selanjutnya, jika tidak ada perubahan, kedua pria tersebut mungkin akan pergi dan kemudian Sumu akan dipuji oleh kerumunan dan mereka akan menyampaikan rasa terima kasih. Namun, Yang Kai tidak ingin membiarkan kebenaran berada dalam kegelapan dan kedua pria tersebut belum pergi dan dengan cepat berteriak, "Kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Penjahat ini jahat dan kejam. Mereka menjatuhkan bisnis yang baik. Hari ini adalah toko beras Bos He. Jika kamu tidak memberi mereka pelajaran, mungkin besok giliran toko pakaian Liu atau toko kelontong Jiang." Sebagian besar penonton adalah pemilik toko di sekitar sini. Mereka sedang menyaksikan keseruan. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak bisa tidak berpikir, bagaimana mereka bisa membuat dua penjahat tercela ini begitu mudah untuk pergi? Biarkan mereka pergi hari ini, dan jika mereka datang ke tokoku besok, pastinya mereka akan merusak reputasi toko di sini. Pada saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Pada saat ini, orang-orang yang akan memberi jalan kedua pria tersebut berhenti dan berdiri di depan mereka. Mereka semua memandang dua pria besar di kerumunan. Yang Kai dengan jelas melihat jejak kepanikan dari mata Sumu. Pada saat ini, Sumu juga memandang ke arah sumber suara Yang Kai. Kedua pria itu saling memandang dan segera menyesuaikan penampilan mereka. Yang Kai mencibir padanya dan berkata, "Saudara ini, seperti kata pepatah, orang baik melakukan semuanya sampai akhir. Bagaimana jika kau menangkap kedua orang ini?" Sumu melihat tubuh Yang Kai yang kurus, terlihat lemah dan seperti tak bisa menahan angin, dan menyebut dirinya saudara, dan rencananya juga terganggu. Mau tidak mau kesal. "Siapa yang kau panggil saudara?" Yang Kai berkata, "Aku juga murid Ling Xiao Pavilion. Aku telah berada di Yongmen selama lebih dari 3 tahun." Sumu terdiam. Dia benar-benar saudaranya sendiri. "Jangan gosip." Yang Kai maju ke depan dan berkata, "Generasiku berjalan di sungai dan danau. Yang paling penting adalah menjadi pahlawan. Para pahlawan adalah orang-orang yang menjadi tujuan hidupku. Saudara tidak bisa membiarkan adik laki-laki bersinar sendirian. Hari ini, biarkan saudaramu bekerja sama untuk menangkap dua penjahat tercela ini, dan kota Wumei ini kembali menjadi aman lagi." Beberapa kata membuat sekelompok orang berteriak. Sumu hanya merasa bahwa dia telah diseret ke dalam masalah oleh orang ini yang tidak dikenal. Dua pria tersebut sedang melihatnya, dan Sumu menatap mereka dan tidak bisa menahan perasaan bersalah. "Saudara, ayo tangkap." Yang Kai memegang bahu Sumu dan bergegas untuk menangkap. "Apa-apaan ini?" Sumu ingin menangis tanpa air mata. "Ini adalah saudara yang keluar dari mana? Ini sangat buruk bagiku." Namun karena hal ini sudah terjadi, Sumu tidak berdaya. Sambil bergegas menuju kedua pria itu, dia akan melihat dan menunjukkan kepada semuanya bahwa mereka tidak sekelompok, dan dia akan menemukan kesempatan untuk membiarkan mereka pergi. Kedua pria itu sedikit mengangguk dan semuanya dilihat oleh Yang Kai, dan dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya sendiri. Di kerumunan, Bos Hei khawatir Yang Kai akan terluka dan mengambil inisiatif dan bergegas. Dia berteriak, "Semuanya, tua dan muda, jangan menonton pertunjukan. Datang dan bantu dua saudara kecil ini." Mendengar Bos Hei, pelayan toko beras bergegas mengambil senjata di satu tangan. Dia baru saja ditendang oleh salah satu dari dua pria itu. Pada saat ini, wajar untuk membalas dendam. Didorong oleh teriakan Bos Hei, para penonton tidak lagi menjadi penonton.
dan mereka semua berkerumun. Untuk sementara waktu, mereka menjadi bersemangat. Kedua pria besar itu tidak terlalu peduli, tetapi setelah melihat adegan ini, mereka tiba-tiba menjadi pucat dan hanya punya waktu untuk mengucapkan kalimat terakhir, "Jangan pukul wajahku." Kemudian dia memegang kepalanya dan tiarap ke tanah.